Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Subscriber, suara faber dimanapun Anda berada. Jemaah teman-teman subscriber, suara faber semuanya setuju mohon bersama-sama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah ilahi Rabbi yang telah memberikan kita umur panjang, kenikmatan yang luas langit dan bumi. Allah tentu saja. Salat dan salam semoga teman-teman subscriber suara faber selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk keluarga, sahabatnya, para ulama dan kita selalu akan memohon akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat. Masyaallah muslimin, para subscriber suara faber, pentingnya ukhuwah Islamiyah. Para jemaah subscriber suara faber sekalian yang dirahmati oleh Allah, puji syukur alhamdulillah kita sekalian masih diperkenankan untuk bisa melaksanakan ibadah khususnya sholat yang 5 waktu sehari semalam. Semua ini berkat hidayah, inayah dan maunahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita harus mensyukuri dengan sebenar-benarnya syukur. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umat Muhammad yang senantiasa mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan ajaran-ajarannya di dunia. Amin Allahumma amin. Bagi jemaah subscriber suara faber yang saya hormati dan yang dirahmati Allah. Kata ini temanya pentingnya ukhuwah Islamiyah. Kata ukhuwah berakar dari kata kerja. Misalnya dalam kalimat fulanun salihah menjadi fulan menjadikan sholat sebagai saudara. Makna ukhuwah menurut Imam Hasan al-Banna, ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Ukhuwah Islamiyah para subscriber suara faber bersifat abadi dan universal karena berdasarkan akidah dan syariat Islam. Ukhuwah jahiliyah bersifat temporer atau terbatas waktu dan tempat.
yaitu ikatan selain ikatan akidah, misalnya ikatan keturunan, orang tua, anak, perkawinan, nasionalisme, kesukuan, kebangsaan, dan kepentingan pribadi. Bahasa ada beberapa istilah dalam ukhuwah Islamiyah yang perlu kita ketahui, diantaranya ta'aruf. Ta'aruf adalah saling mengenal sesama manusia, saling mengenal anak kaum muslimin merupakan wujud ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis surga. Firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Tafahum adalah saling memahami. Hendaknya seorang Muslim memperhatikan keadaan saudaranya agar bisa bersegera memberikan pertolongan sebelum saudara meminta, karena pertolongan merupakan salah satu hak saudara yang harus ia tunaikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, beliau bersabda, barang siapa menghilangkan kesusahan seorang Muslim, niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa menutupi aib di hari kiamat, Allah akan selalu menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Hadis itu diriwayatkan dari Muslim. Ta'awun adalah saling bekerja sama dan membantu, tentu saja dalam kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Takafuf adalah saling menanggung kesulitan yang dialami saudaranya, bahasa difabel. Bahasa difabel jamaah subscriber, pendengar saja difabel yang dirahmati oleh Allah. Ada beberapa hal yang dapat menguatkan ukhuwah Islamiyah, di antaranya adalah memberitahukan kecintaan kepada yang kita cintai. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, ada seseorang berada di samping Rasulullah, lalu salah seorang sahabat berlalu di depannya. Orang yang di samping Rasulullah tadi berkata, aku mencintai dia, ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, apakah kamu telah memberikan kepadanya? Orang tersebut menjawab, belum. Kemudian Rasulullah bersabda, beritahukan kepadanya. Lalu orang tersebut memberitahukan kepadanya. Saya berkata, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Kemudian orang yang dicintai itu menjawab, semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintaiku karenanya.
Memohon didoakan bila berpisah para subscriber suara difabel. Tidak seorang hamba mukmin berdoa untuk saudaranya dan dari kejauhan melainkan malaikat berkata, dan bagimu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim menunjukkan kegembiraan dan senyuman bila berjumpa. Jangan engkau meremehkan kebaikan apa saja yang datang dari saudaramu para subscriber suara difabel. Dan jika kamu berjumpa dengan saudaramu, maka berikan dia senyum kegembiraan. Hadis riwayat Muslim. Berjabat tangan bila berjumpa, kecuali non-muslim. Tidak ada dua orang mukmin yang berjumpa lalu berjabat tangan, melainkan keduanya mukmin yang berjumpa lalu berjabat tangan, melainkan keduanya diampuni dosanya yang sebelum berpisah. Hadis Abu Daud bin dari Bara. Sering bersilaturahmi, mengunjungi saudara, memberikan hadiah pada waktu-waktu tertentu, memperhatikan saudaranya dan membantu keperluannya, memenuhi hak ukhuwah saudaranya. Di antara unsur-unsur pokok dalam ukhuwah adalah cinta. Tingkat cinta yang paling rendah adalah husnuzon, yang menggambarkan bersihnya hati dari perasaan hasad, benci, dengki, dan bersih dari sebab-sebab permusuhan. Al-Quran menganggap permusuhan dan saling membenci itu sebagai siksaan yang dijatuhkan Allah atas orang-orang kufur terhadap risalahnya dan menyimpang dari ayat-ayatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 14. Ada lagi derajat tingkatan yang lebih tinggi dari lapang dada para subscriber suara difabel. Salamatus saudara dan cinta, yaitu adalah mendahulukan kepentingan saudaranya dan atas kepentingan diri sendiri dalam segala sesuatu yang dicintai para subscriber suara difabel. Ia apa demikian yang orang lain. Ia harus demi puasnya orang lain. Ia yang berjaga demi tidurnya orang lain. Ia susah payah demi istirahatnya orang lain. Para subscriber suara difabel yang saya cintai, ia pun rela ditembus ruh dadanya demi selamatkan orang lain. Islam menginginkan dengan sangat agar cinta dan persaudaraan antara sesama manusia bisa merata semuti semua bangsa, antara sebagian dengan sebagian lain. Islam tidak bisa dipecah belah dengan perbedaan sebagian yang lain. Islam tidak bisa dipecahkan belah dengan perbedaan sebagian yang lain.
dengan perbedaan unsur warna kulit, bahasa iklim atau batas negara, sehingga tidak ada kesempatan untuk bertikai atau saling dengki. Meskipun berbeda-beda dalam harta dan kedudukan para subscriber Suara. Mari kita perbaiki segala kekurangan dan kelangan akhlak kita sebagai tamu Allah di bumi Allah para subscriber Suara difabel, karena tidak mustahil Ramadan tahun ini, Ramadan kemarin merupakan Ramadan terakhir yang kita jalani hidup kita. Jangan sampai disia-siakan pada saat Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Akhirnya sholat difabel selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kehilafan atau kesempurnaan adalah milik Allah Gusti Kang Maha Sumati Maha Agung. Inilah kisah mistis dan Islami sudah selesai. Dan pentingnya ukhuwah Islamiyah, kita berjumpa kembali di episode selanjutnya, dan jangan lupa dukung terus channel Suara Difabel. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.